Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang grafik fungsi kuadrat. Nah, ini tuh kita masih di pertemuan kedua dari fungsi kuadrat ya. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah mencoba membuat grafik juga, tetapi melalui uji coba beberapa titik. Nah, kalau ini Ibu akan jelaskan lebih singkatnya caranya dan menggunakan beberapa aturan. Oke, siap belajar hari ini? Ya, kita langsung saja masuk ke materi hari ini, yaitu tentang grafik fungsi kuadrat. Udah, ini aja cukup. Tolong disimak baik-baik ya videonya. Nah, gimana nih cara membuat grafik fungsi kuadrat? Selain pakai cara yang kemarin kan. Cara yang pertama yaitu menentukan nilai A. Nah, sebelumnya kan kalian sudah tahu ya, fungsi kuadrat itu bentuk umumnya kayak gimana sih? Ini ya, bentuk umumnya kan fungsi kuadrat itu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, untuk dapat membuat grafik fungsi kuadrat, kalian perlu mencari nilai A dulu. Untuk apa nilai A? Nanti kita bahas lebih lanjut. Yang kedua itu kita harus menentukan titik puncak X, Y. Nah, seperti yang sudah dijelaskan kemarin, titik puncak itu titik yang ada di ujung. Titik yang ada di ujung itu maksudnya gimana? Yang ini loh. Misalkan ada grafik fungsi kuadrat seperti ini, terus dia seperti ini grafiknya. Nah, berarti yang paling ujung sini nih, ini namanya titik puncak atau tipun deh kalau kita singkat, titik puncak gitu ya. Jadi kita harus menentukan itu juga. Lalu mencari titik potong sumbu X. Jadi kalau misalkan grafik fungsi kuadrat seperti ini tidak ada nih titik potong sumbu X. Tapi kalau misalkan yang biasa ada kayak gini, bisa jadi kayak gini. Nah, kita tuh harus menentukan titik potong di sini dan di sininya nih, yang melalui sumbu X-nya. Nah, atau bisa juga begini grafiknya. Nah, berarti titik potongnya di sini dan di sini gitu. Nanti kita cari tahu caranya ya. Yang keempat itu dengan mencari titik potong sumbu Y. Nah, kalau tadi titik potong sumbu X adanya di sumbu X, berarti kalau titik potong sumbu Y adanya di sumbu Y. Nah, contohnya ini nih, berarti ini titik potong sumbu Y, ini juga titik potong sumbu Y gitu, yang memotong sumbu Y, pokoknya titik yang memotong sumbu Y. Nah, yang terakhir kalau udah dicari semua, baru deh kalian bisa gambar grafik fungsi kuadrat. Seperti itu secara singkatnya, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Oke, kita masuk ke cara yang pertama, yaitu dengan menentukan nilai A. Cara yang pertama, bukan cara sih, maksudnya langkah, step yang pertama yaitu dengan menentukan nilai A. Misalkan ada, untuk ketentuan nilai A itu tadi Ibu sudah singgung ya. Kalau nilai A-nya lebih dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas seperti ini. Nah, seperti ini. Grafiknya dia akan terbuka ke atas. Ini ya, kelihatan ya, terbuka ke atas grafiknya. Nah, ini berarti A-nya itu lebih dari 0 nih. Jadi grafiknya terbuka ke atas. Kok jadi malah jelek? Kita hapus lagi. Oke, nah berarti ini ya. Nih, nah itu. Terus kalau untuk A kurang dari 0, maka grafik terbuka ke bawah. Ini salah tulis, mohon maaf. Ini bukan ke atas lagi, tapi ke bawah. Kalau A kurang dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini perlu kalian ingat. Ini cuma ingat dikit aja kok, nggak banyak. Nah, biar kalian nanti bisa menentukan nih grafiknya terbuka ke atas apa ke bawah. Nah, itu yang pertama. Udah bisa ya, kita lanjut ke contohnya coba.
Tentukan bentuk grafik fungsi kuadrat dari bentuk berikut, terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, jadi berarti kita hanya perlu menentukan nilai A-nya aja. Ini ada grafik fungsi kuadrat nih, ada 4. Kita tentukan nilai A-nya. Ntar baru habis itu bisa menentukan dia grafiknya terbuka ke atas atau ke bawah. Kalau ini nilai A-nya berarti berapa? 1 ya, berarti A-nya positif atau A-nya lebih besar dari 0. Kalau A-nya lebih besar dari 0 berarti grafiknya terbuka ke atas atau ke bawah? Tadi kalau lebih dari 0 berarti ke atas. Kalau kurang dari 0 berarti ke bawah. Berarti kalau lebih dari 0 berarti grafiknya terbuka ke atas. Nah, ke atas ya. Terus kalau ini A-nya berapa nih jadinya? Ini ya, depannya X kuadrat. A itu adalah koefisien X kuadrat. Koefisien X kuadrat sini berapa? Min 3. Berarti A-nya lebih dari 0 apa kurang dari 0? A-nya kurang dari 0. Berarti terbuka ke bawah. Nah, terus yang ini A-nya berapa? A-nya berapa? 4. Nah, betul. Berarti A-nya lebih dari 0 ya. Nah, berarti grafiknya terbuka ke atas. Terus yang ini A-nya berapa? 2. Berarti A-nya juga lebih dari 0. Nah, maka grafiknya terbuka ke atas juga. Udah. Berarti bisa ya, gampang cara nentuin nilai A. Nilai A itu diperluin untuk kayak gitu aja sih. Diperlukannya untuk kita menentukan grafik dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah gitu ya. Nah, step yang kedua atau langkah yang kedua itu menentukan titik puncak. Nah, kayak tadi, pokoknya titik yang paling ujung gitu. Atau titik balik, biasa disebut juga dengan titik balik atau titik puncak atau titik ekstrim. Nah, itu sama. Artinya itu titik puncak. Nah, tapi di sini Ibu pakainya istilah titik puncak aja biar apa ya, biar lebih familiar gitu bahasanya. Gimana cara nentuin titik puncak? Nah, jika ada fungsi kuadrat AX kuadrat plus BX plus C, maka koordinat titik puncaknya itu X, Y. Iya, pasti. Kalau ada X pasti ada Y. Ya, koordinatnya pasti X, Y. Tapi gimana cara nyari X-nya? Gimana cara nyari Y-nya? Oh, di sini jangan X, Y. Ibu tuh memisalkannya dengan XP, YP. Maksudnya apa XP, YP? XP berarti artinya titik X sebagai puncaknya, YP titik Y sebagai puncaknya gitu. Gimana cara nyarinya? Nah, ini berarti kalau mau nyari titik X-nya, X titik puncaknya itu ada rumusnya yaitu min B per 2A. Nah, kalau mau nyari yang titik puncak Y-nya, sumbu Y-nya itu caranya min D per 4A. Not. Nah, ya jangan lupa berarti kalau nyari D itu kemarin pakai rumus diskriminan ya. Rumus diskriminan tuh apa? B kuadrat min 4AC. Lanjut ke contoh, tentukan koordinat titik puncak dari fungsi kuadrat berikut. Nah, ini udah ada fungsi kuadratnya. Kemarin kita udah belajar ya cara nentuin A, B sama C-nya. Jadi kita tinggal masukin aja berarti. Yaudah, nggak apa-apa, kita tulis ulang. A-nya berarti berapa? 1, B-nya 2, C-nya min 3. Oke. Berarti kita cari koordinat titik puncak X-nya dulu. Berarti X, P. XP itu rumusnya min B per 2A. Min B berarti min B-nya berapa? 2 per 2. A-nya berapa? 1. 2 kali 1. Nah, min 2 per 2 kali 1, 2. Min 2 per 2 berapa? Min 1. Nah, ketemu nih. Titik puncak X-nya min 1. Terus Y-nya berarti YP sama dengan, sebenarnya kalau kamu nggak pakai ini juga bisa,
Kan kita udah dapet nih rumus X-nya. Apa nilai X-nya itu min 1. Langsung aja kita masukin ke fungsi awal. Berarti kan kita masukin ini ya. Nih, Ibu kasih tahu cara yang mudahnya. Kita tulis ulang ya, fungsinya itu fx-nya itu sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Kalau misalkan kalian lupa nih rumus ini, bisa pakai cara ini. Tapi Ibu harap sih pakai cara ini aja biar kalian nggak usah ngafal banyak-banyak gitu. Tapi kalian harus paham ya konsepnya ya. Nah, kalau tadi kita udah ketemu nih, x titik puncaknya tuh min 1. Aduh, nggak kelihatan ya min 1-nya, jadi ngeblur. Nih, x titik puncaknya tuh kita udah dapet nih min 1. Nah, sekarang kita nyari y-nya, yaitu dengan mensubstitusikan nilai x ke dalam fungsi ini. Nanti kita ketemu y-nya. Ini fungsi fx ini kan sama aja, fx ini kan y ya. Berarti jadinya y sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Nah, kita masukin nih x-nya sama dengan min 1 ke sini. Berarti masukin y sama dengan min 1 kuadrat plus 2 dikali min 1 dikurang 3. Atau jadinya y sama dengan min 1 kuadrat berapa? 1 plus 2 dikali min 1 min 2. Min 2 min 3. Nah, berarti y sama dengan 1 dikurang 2 kan min 1. Min 1 min 3 min 4. Nah, dapat nih. Ini sama aja kayak x YP-nya. Berarti YP-nya berapa? Min 4. Nah, kayak gitu ya caranya ya. Tapi kalau kalian mau pakai rumus yang ini juga nggak apa-apa sih. Cuma ya mesti dihafal. Coba kalau kita masukin ya pakai rumus yang ini. Kita harus nyari D-nya dulu. D-nya berarti berapa? B kuadrat min 4AC. B-nya 2, 2 kuadrat 4 min 4, A-nya 1, tetap C-nya berapa? Min 3. Jadinya 4 plus 12 sama dengan 16. D-nya 16. Baru deh cari YP-nya. YP-nya berarti min D per min D per 4A. Nah, min D berarti min 16 per 4 kali A, 4 ya. Nah, berarti min 16 bagi 4 min 4. Nah, sama kan hasilnya? Sama-sama min 4. Ini min 4. Bisa ya. Terserah kalian mau pakai cara yang mana. Ibu sih cara menyarankannya mencari nilai titik puncak x dan y-nya ini pakai cara yang ini. Nah, berarti kita bisa tentukan koordinatnya ya. X-nya min 1, y-nya 4. Berarti koordinat titik puncaknya yaitu berada di X-nya min 1 kan x, y nulisnya. Berarti X-nya min 1, Y-nya min 4. Nah, ini titik puncaknya ada di sini. Kalau kita gambar di grafik kayak gini. Min 1 X-nya berarti adanya di sini nih. Ini X. Min 1. Terus min 4 adanya berarti di sini ya. Y-nya min 4. Min 4. Nah, berarti titik puncaknya adanya di sini. Sini. Berarti dia titik puncaknya di bawah, terus ini grafiknya terbuka ke atas. Kemungkinan seperti ini. Yang belum kita cari yaitu perpotongan di sumbu X sama di sumbu Y-nya gitu. Nah, itu PR kita selanjutnya. Ayo kita cari sama-sama ya. Oke, kita lanjut. Kalau tadi udah dapet titik puncak, berarti selanjutnya cari titik potong di sumbu X. Oke, caranya gimana? Nah, sebuah grafik fungsi itu akan memontok di sumbu X itu ketika fx-nya sama dengan 0, atau fx itu kan bisa kita ganti jadi y. Y berarti jadinya y sama dengan 0. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan titik potong sumbu X dari fungsi berikut. Berarti kan kalau kita mau nyari titik potong sumbu X, kan fx-nya sama dengan 0 ya. Fx-nya sama dengan 0.
Ya udah kita tinggal masukin aja di sini. Berarti 0 sama dengan x kuadrat plus 2x. Ini harus min 3. Nah, 0-nya kita pindahin ke kanan aja biar bentuknya seperti persamaan kuadrat biasa ya. Min 3 sama dengan 0. Nah, ini kita pakai pemfaktoran, dapat faktornya berapa? X min plus dulu deh. X plus 3, X min 1. Nah, ini adalah faktornya. Berarti kita ketemu kan titik potongnya X sama dengan min 3 dan X sama dengan 1. Nah, berarti ini. Ini titik potong sumbu X. Berarti kalau kita gambar dia bakalannya di sini. X-nya min 3 sama X-nya 1. Nah, berarti gini gambarnya. Nah, kayak gitu deh. Memotong di titik ini nih, ngelewatin titik ini gitu. Atau kalau kita tulis koordinatnya, kalau min 3, X-nya min 3, Y-nya 0, jadi min 3,0. Ini juga X-nya 1, Y-nya 0, berarti 1,0. Gini ya. Ya, langkah selanjutnya itu mencari titik potong sumbu Y. Kalau tadi udah nyari sumbu X, sekarang sumbu Y-nya dicari juga. Caranya yaitu fungsi kuadrat akan memotong sumbu yaitu ketika X-nya sama dengan 0. Tentukan titik potong sumbu Y dari fungsi berikut. Berarti masukin aja. Kan kalau mencari titik potong sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Ya udah tinggal masukin ke sini. Nah, ini kan fx kita bisa ganti jadi Y. Y sama dengan X kuadrat. X-nya ganti jadi 0. Berarti 0 kuadrat plus 2 kali 0 min 3. Berarti Y-nya sama dengan 0 kuadrat 0, 2 kali 0, 0, min 3. Berarti Y-nya sama dengan min 3. Nah, berarti titik potong sumbu Y-nya di 0, min 3. Nah, kalau kita gambar kayak gini ya. Ini min 3. Berarti dia kayak gini. Bisa jadi kayak gini. Bisa jadi juga misalkan min 3. Kayak gini. Nah, kayak gitu pokoknya. Kalau secara lengkapnya kita lanjutin dulu. Nah, berarti gimana cara ngegambar grafik fungsi kuadratnya kalau semua step tadi udah dilalui? Nah, tadi kan kita udah udah sama-sama cari ya. Sebenarnya tadi yang kalian cari itu fungsi ini X kuadrat plus 2X min 3. Nah, coba kita lihat tadi hasilnya. Hasilnya kan berarti A-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Terus titik puncaknya tadi kita udah dapat min 1, min 4. Terus titik potong sumbu X-nya di min 3,0 dan 0,1. Nah, ini kok 0,1 salah, harusnya 1,0. Mohon maaf. 1,0. Oke. Nah, titik potong sumbu Y-nya di 0, min 3. Langsung kita masukkan ke dalam koordinat kartesius. Semua harus bisa ya buat di koordinat kartesius. Untuk pelajaran grafik fungsi ini sebaiknya kalian menggunakan kertas berpetak atau buku berpetak yang ada kotak-kotaknya seperti ini agar kalian lebih mudah untuk menggambarnya. Nah, udah, sekarang kita langsung aja buat grafik fungsi kuadratnya. Berarti kan terbuka ke atas nih bakalannya grafiknya. Oke. Nah, titik puncaknya di min 4,1. Min 4,1 adanya di mana? Berarti X-nya min 4. Mana min 4? Sini ya. Dan Y-nya 1. Min 1. Salah. X-nya min 1, Y-nya min 4. X-nya min 1 berarti adanya di sini, Y-nya min 4 berarti adanya di sini. Nah, kita buat hubungannya. Oke, kita taruh titik di sini. Ini sebagai titik puncaknya atau titik balik atau titik ekstrim. Titik puncaknya ya, berarti batasnya di sini nih. Terus terbuka ke atas, set. Berarti bakalannya gini, set. Nah, cuma kita lihat dulu dia perpotongan di sumbu X-nya di mana. Nah, sini.
perpotongan sumbu X di min 3,0 dan 1,0. Min 3,0 berarti adanya di sini. 1,0 berarti adanya di sini. Good. Terus titik potong sumbu Y-nya 0, min 3. 0, min 3 adanya di mana? Di sini kan. Nah, kalau udah dapat titik-titik ini kita gambar dengan hati-hati. Melewati titik-titik ini, ini namanya titik-titik apa ya? Namanya titik-titik kritis kali ya, bisa dibilang. Titik-titik penting untuk menggambar grafik fungsi. Berarti pertama kita sambungin yang ini dulu deh, yang set. Nah, kayak gini berarti. Selanjutnya tinggal terbuka aja ke atas, ngelanjutin gitu. Set. Nah, kayak gitu. Mungkin sebenarnya ada aplikasi untuk membuat fungsi kuadrat, cuma kalian tetap harus tahu ya teorinya. Kayak gini caranya, oke? Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Di sini ada grafik fungsi kuadrat fx sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 3. Maaf, salah. Maksudnya di sini ada fungsi kuadrat min x kuadrat plus 2x plus 3. Nah, kita diminta untuk menggambar grafiknya. Berarti yang pertama kalian harus punya ya koordinat kartesiusnya. Lalu selanjutnya berarti mencari nilai. Langkah pertama mencari nilai A-nya berapa ya. Ya, langsung aja kita lihat langsung di grafiknya, di fungsinya. Berarti di sini terlihat ya, A itu kan koefisien dari x kuadrat. Berarti di sini min 1. Terus kalian aja kita cari juga B-nya berapa. B-nya 2. Terus C-nya 3. Nah, berarti kan kita udah tahu nih nilai A-nya min 1. Berarti A-nya kurang dari 0. Kalau A-nya kurang dari 0, berarti grafiknya terbuka ke bawah. Terbuka ke bawah ya grafiknya. Dah, setelah mencari nilai A, berarti kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu mencari titik puncak dari fungsinya. Oke, berarti tadi kita udah tahu ya rumus mencari titik puncak di sumbu X itu apa? Atau kita misalin XP min B per 2A. Berarti langsung aja kita masukin min B-nya berarti min B-nya 2 per 2, A-nya berapa? Min 1. Berarti min 2 per 2 kali min 1, min 2 juga. Min 2 per min 2, min 1. Nah, berarti kita dapat nih titik puncak X-nya itu 1. Nah, sekarang kita titik puncak Y-nya masukin aja. YP. Kayak tadi, persamaan yang tadi tulis dulu. Min X kuadrat plus 2X plus 3. Nah, berarti kalau titik puncak kita masukin hasil dari X-nya yang tadi kita udah dapat. Berarti masukin ya 1 nilai X-nya. Berarti min 1 kuadrat plus 2 dikali 1 plus 3. Nah, dapatnya berapa? Min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat itu berapa? Min 1. Ini tuh gini nih. Nah, min 1 dikuadratkan. Berarti min 1 tetap plus 2 dikali 1, 2 plus 3. Ini kan yang kuadrat X-nya doang ya. Jadi yang dikurungin si X-nya aja. Nilai si X-nya kan 1. Berarti kita kurungin 1. Ntar beda lagi kalau misalkan nilai X-nya 2. Min 1. Berarti di depannya min. Nah, di sini min 1 kuadrat. Min 1 kan jadinya gitu. Atau beda lagi kalau misalkan kalau misalkan sama aja nih. Ya, intinya ya udah berarti ini min 1 plus 2 plus 3. Beda kalau misalnya kalian gak dikurungin. Kalau gak dikurungin jadinya dianggapnya min 1 kuadrat.
sama dengan 1. Nah ini salah, yang dikurungin itu nilai X nya aja gitu, negatifnya nggak usah, dia di luar. Oke, terus lanjut, berarti ini berapa jadinya? Min 1 tambah 2 tambah 3. Min 1 tambah 2 kan 1, 1 tambah 3 4. Nah udah dapet nih titik puncaknya. XP, YP nya berarti berapa? 1,4. 1,4 sudah. Terus situ kita cari titik potong sumbu X. Muat gak ya? Coba aja dulu. Kalau cari titik potong sumbu X, ini kita cari, kalian harus, nah sekarang kita cari titik potong sumbu X nya. Kalau nyari titik potong sumbu X berarti Y nya sama dengan 0, berarti Y nya sama dengan 0. Nah Y nya itu yang mana? Ini Y nya, ini kan sama aja kayak Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Ya udah, berarti Y nya kita masukin itu, min X kuadrat plus 2X plus 3 sama dengan 0. Udah. Nah karena ininya negatif, kita kalikan negatif ya biar X jadi positif. Boleh. Berarti jadinya negatif, ini min 2X, ini plus 3 jadinya negatif min 3 sama dengan 0. Nah terus udah dapat, baru kita faktorkan biar mudah aja sih memfaktorkannya. Berarti jadinya berapa faktornya? Min 2 min 3. Berarti yang dikali dapatnya min 3, kalau ditambah dapatnya min 2. X. Setelah dihitung-hitung dapatnya berapa? Min 3 sama, jangan min 3 dulu, salah, plus 1 sama, ini pakai cara yang kemarin ya, harusnya kalian udah bisa. Plus 1 sama min 3, berarti X nya sama dengan min 1 dan X nya sama dengan min 3. Atau kalau kita mau kasih koordinatnya jadinya min 1,0 sama min 3,0. Seperti itu. Sudah. Habis itu baru cari titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y berarti X nya sama dengan 0. X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0 berarti dapatnya Y sama dengan min 0 kuadrat berarti 0, plus 2 kali 0 berarti 0, plus 3. Nah, 0 tambah 0 tambah 3 berapa? Sama dengan 3. Nah ini berarti titik potong di sumbu X nya dia di 3. Nah sekarang kalau kita buat grafiknya, ini aja deh. Jadinya pertama kita berarti tulis titik puncaknya ini ya, ini min 1,4, ini adalah titik puncak. Terus mana lagi titik yang penting ini adalah titik potong sumbu X, dan ini tuh berarti koordinatnya kalau mau ditulis bisa, ini koordinatnya terus, ini koordinatnya jadinya 0,3. Nah ini titik potong sumbu Y. Dah, berarti kita mulai dari titik puncak 1,4 adanya di mana? X nya 1, Y nya 4. Nah ini kayak gini. Oke. Terus titik potongnya itu ada di, ini bukan min 3 nih, harusnya 3. Mohon maaf. Ini harusnya bukan min 3, ini 3. 3 ya harusnya. Karena kan X min 3 berarti jadinya X sama dengan 3. 3,0. Nah. Udah. Berarti kita mulai dari titik potong yang sumbu X nya. Min 1 berarti adanya di sini. 3 adanya di sini. Oke.
Terus titik potong sumbu Y-nya itu 0,3, berarti adanya di sini. Nah, ini berarti XP, YP. Atau titik puncaknya. Setelah udah dapet titik-titiknya, ini kan tadi katanya grafiknya terbuka ke bawah ya. Berarti ya udah ke bawah ini tinggal sambungin titik-titik yang ada di sini. Tinggal disambungin. Dirapikan serapih mungkin. Nah, baru deh dia diperpanjang. Nah, ini bakalannya terus panjang terbuka. Ini gini grafiknya. Ya, udah paham ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tanya langsung ke Bu Vivi. Ya, sekian sampai sini saja pertemuan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jika masih ada yang kurang dimengerti, silahkan jangan sungkan bertanya. Atau kalian bisa cari juga video-video yang lain yang lebih bagus di YouTube. Cara membuat grafik fungsi itu bebas. Dah. Terima kasih sudah menyimak video hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.